baiknya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu mari kita berdoa bersama. Ya, siapa dari anak ibu yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, Lady, silakan ke depan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa, agama dan percayaan. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Lady. Silakan duduk. Oke, anak-anak ibu semua. Ibu mau mengecek dulu kehadiran anak-anak ibu semua ya. Hadir semua anak ibu? Hadir, Bu. Hadir semua ya? Iya, baik. Ibu juga lihat bangku-bangku dan meja kita terisi dengan penuh. Itu berarti anak-anak ibu hari ini sehat ya. Sehat semua ya anak ibu? Sehat, Bu. Sehat semua anak ibu? Sehat, Bu. Baik, luar biasa sekali. Jadi anak-anak ibu semua, ibu ingatkan kembali supaya anak-anak ibu semua tetap menjaga kesehatan kita dan melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, iya kan? Ada berapa anak Bu? 7. Ada 7. Yang pertama apa? Bangun pagi, belajar, olahraga, belajar sehat, bergizi, Dan tidur cepat ya. Pintar-pintar anak ibu semua ya. Jadi anak-anak ibu semua penting untuk melakukan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Adapun tujuannya supaya anak-anak ibu selalu hidup dengan disiplin yang dapat menjaga kesehatan tubuh kita ya kan? Ya, Bu. Kesehatan tubuh kita secara rohani dan jasmani ya. Jadi anak-anak ibu semua sudah ibu lihat sudah mempersiapkan ataupun sudah melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi semuanya bagus, semuanya anak-anak ibu semuanya pintar ya. Nah, jadi untuk meningkatkan rasa apa namanya kebangsaan kita, ada baiknya kita untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita. Siapa yang bisa memimpin lagu kita? Oke, Inaria silakan ke depan langsung. Bangga Pancasila, satu dua tiga ya. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia
dari bagian tubuh tanaman itu sendiri, ya, dan mengaitkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, anak-anak ibu semua, ibu mau bertanya lagi. Sebelum anak-anak ibu tadi masuk ke dalam kelas kita, adakah anak ibu yang tahu? Adakah anak ibu yang melihat tanaman di lingkungan sekolah kita? Ayo. Tanaman apa, Asar? Pohon sawit lagi. Pohon mangga lagi. Pohon apa? Benar lagi. Bunga lagi, benar. Benar sekali lagi. Pohon durian lagi. Pohon jambu lagi. Pohon taman sawit lagi. Pohon jambu lonceng lagi. Pohon pinang. Pohon pepaya. Iya, benar sekali. Semua jawaban ibu, anak-anak ibu semuanya benar. Ada pohon jambu, bunga, pohon apa lagi, nangka, pohon sawit, pohon pisang, ya. Banyak sekali tanaman yang ada di lingkungan sekolah kita, ya kan? Nah, sekarang coba lagi. Tadi kan sudah kita sebutkan banyak banyak tanaman-tanaman yang ada di sekitar sekolah kita. Sekarang mau ibu tanya. Coba dulu kita bayangkan. Kalau semua tanaman yang kamu sebutkan itu tadi nggak ada akarnya, apa yang terjadi, Asep? Mati. Apa lagi? Tumbang lagi. Tumbang, benar sekali anak-anak ibu. Jadi tanaman itu harus, kalau dia menyamakan tanaman, harus mempunyai bagian tubuh yang lengkap, ya, terkhusus akar. Kalau nggak ada akarnya, tumbang kayunya, ya kan? Tumbang pohonnya. Kalau nggak kita siram kalau nggak kita siram itu dari hari ke hari, apa yang terjadi pada tanaman itu, Dago? Layu, lama-kelamaan akan mati. Apa, Dago? Jatuh atau tumbang. Ya, benar sekali. Berarti anak-anak yang sudah mulai memahami bahwa penting untuk tanaman itu untuk apa? Untuk menjaga, untuk menjaga seluruh bagian tubuh pada tumbuhan. Baik sekali anak-anak ibu semua. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran kita, supaya kamu lebih memahaminya, ada baiknya supaya kita saksikan dulu video pembelajaran kita. Belanja yuk di Foodstore.com. Ayo, coba kita saksikan dulu video pembelajaran kita yang ada di layar, ya. Coba anak-anak ibu semua tampil ditulis, ya. Ayo, sambil ditulis, Asel. Tulis, Abang. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang
berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. 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 Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. 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 Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. 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 Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh, lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah, buah mangganya jatuh, teman-teman. Di dalam buah ada biji. Biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Setelah beberapa waktu, dengan izin Allah, akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Bismillah. Yang mana akar? Ini akar. Yang mana batang? Ini batang.
Ini buah. Yang mana biji? Ini biji. Masya Allah, puzzle ini sudah jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman. Kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Oke, baik anak-anak ibu semua ya. Jadi setelah kita menonton video pembelajaran kita, maka supaya kita lebih paham lagi, ayo kita bekerja dalam kelompok dulu. Ayo dibentuk dulu kelompoknya Nago. Cari aja kelompok dulu. Ayo. Ini. Ayo dibentuk kelompoknya. Ayo yang satu depan. Ayo, sudah? Oke. Ibu akan membagikan tema PD kita ya. Si warna kuning dong. Ayo, dibawa ke bahannya Nago. Dibawa ya. Bawa dua ya. Ini kelompok satu ya.
Lise yang beda. Lo salahnya dulu apa ya? Ada ya? Oke, pertama teman yang kesulitan kamera. Oke, sudah siap anakku? Siap, Bu. Siapa yang sudah siap? Ayo, sudah siap? Belum ya? Ayo, lanjutkan lagi kalau belum. Sudah siap, Bu. Siapa yang sudah siap? Kelompok 1? Sudah? Belum, Bu. Diulangi dulu. Oke, lanjutkannya kelompok 1. Kelompok 3? Diulangi dulu. Oke, lanjutkan ya.
cocok ternapas. Bunga-bunga kecil akan terus bertumbuh di dalam buah. Buah ada daging buah. Ada biji bisa ditanam dan tumbuh menjadi pohon baru. Oke, teman-teman semua. Itu adalah hasil dari kelompok 2, ya. Nah, ada yang mau bertanya tentang hasil dari kelompok 2? Ada dari kelompok 1? Kalau ada silakan angkat tangannya. Tidak ada? Oke, jadi sudah benar ya yang disampaikan teman kita tadi benar ya, bahwa agar ini salah satu fungsi agar adalah menopang menopang bagian tubuh tanaman yang lainnya. Katanya tadi kalau angin kencang tanaman nggak tumbang karena apa katanya tadi? Karena akarnya juga besar, ya kan? Nah, baik kalau begitu kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan duduk. Oke, sekarang Kak, mari kita dengarkan hasil dari kelompok 3. Ayo, kelompok 3 silakan ke depan. Oke. Ya. Nah, siapa ketua kelompoknya? Anggun ya. Oke, baik teman-teman semua dengarkan. Mari kita dengarkan sama-sama hasil dari kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan setelah merendam batang selama 2 hari, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan menyerap air mulai datangnya. Penyerapan air ini menyebabkan perubahan pada kondisi fisik seperti kelopak dan yang menjadi lebih segar dan atau yang lebih mudah. Jika digunakan pewarna, terlihat jelas bahwa air mengalir ke seluruh bagian tumbuhan, terlihat dari warna bunga yang berubah dari warna putih menjadi warna kemerahan, menunjukkan fungsi penting batang sebagai jalur transportasi air dan nutrisi bagi tumbuhan. Oke, ya. Nah, jadi berapa banyak tadi pewarna yang kita pakai? 5 ya. Ini warna apa tadi? Merah ya. Oke, jadi bunga awalnya tadi warna apa? Warna putih. Sekarang dia warnanya ke merah-merahannya, masih warna merahnya masih sedikit ya. Oke, jadi ini hasilnya bunganya berubah ya. Berarti pohonnya ini, batangnya ini sudah melakukan fungsinya dengan baik, ya kan? Daunnya juga masih segar ya. Oke, nah anak-anak ibu semua, kelompok 1 dan kelompok 2, ini adalah hasil dari kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Sudah bagus ya? Sudah benar ya? Oke, kalau begitu mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan duduk. Oke. Kelompok 3 disimpan dulu gelasnya ke belakang aku supaya nggak pecah. Nanti takutnya jatuh. Oke, baik anak-anak ibu semua, ya berdasarkan hasil dari diskusi kita hari ini, itu menunjukkan bahwa anak-anak ibu
tadi. Jadi yang disampaikan teman kita tadi sudah benar, ya. Nah, yang hebatnya itu lagi di kelompok 3, ya. Di kelompok 3 ini tadi melakukan beberapa perlakuan terhadap tanaman bunga yang ada di sekolah kita, ya nakku. Jadi tadi tanamannya direndam di larutan pewarna makanan yang sangat pekat tadi, ya. Ya, jadi anak-anak ibu ini tadi sudah melakukan eksperimen, yaitu merendam batang pohon yang lengkap dengan bunganya, batang pohon, bagian tanaman yang lengkap dengan daun dan bunganya ke dalam pewarna makanan. Pewarna makanan ini tadi sangat pekat, ya, sampai berapa bungkus karena? 5 bungkus, ya. Jadi dalam waktu 20 menit sudah ada tanda-tanda bahwa pohonnya itu atau batangnya itu tadi menyerap air dari akar dan menghantarkannya ke daun dan bunga, ya. Nah, jadi Ibu tambahkan sedikit bahwa melalui perlakuan yang sudah dilakukan oleh kelompok 3 tadi menyampaikan bahwa batang pohon itu sama seperti sedotan atau pipa yang ada di rumah kita. Seperti apa, Naku? Seperti pipa. Kenapa Ibu sebutkan sebagai pipa? Pipa ini apa gunanya? Menghantarkan air kemana yang kita perlu, ya, dihantarkan sama si pipa ini tadi, ya kan? Sama seperti batang ini, Nakku. Batang ini kita ibaratkan pipa yang mengantarkan air atau unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan itu. Ya, ada diantarkannya ke batang, ke bunga, ke buah, ya kan? Supaya tanamannya dapat berkembang dengan baik, ya. Nah, jadi anak-anak ibu semua pelajaran materi kita hari ini sudah mulai anak-anak paham semua. Untuk itu Ibu mau membagikan dulu soal evaluasi, ya. Ibu beri waktu ini sekitar 10 menit lah. Soal evaluasi dijawab soalnya, Nak, ya. Jawab, ya. Oke, dijawab soal evaluasinya, Nak, ya.
Oke, yang silakan dulu anak-anak ibu semuanya. Oke. Semangat ya. Oke, anak-anak ibu semua. Jadi, untuk pelajaran kita hari ini dapat ibu simpulkan bahwa anak-anak ibu semua sudah paham benar tentang materi kita hari ini ya. Tadi akar katanya akar itu biasanya tumbuh di dalam tanah ya, berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah serta menopang tumbuhan agar tidak mudah roboh ya. Yang kedua batang ya, bagian tubuh tanaman yang kedua ada batang, yaitu berada di atas tanah ya, berfungsi sebagai penopang tumbuhan dan mengangkut air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan serta mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan ya. Daun ya, daun adalah bagian tumbuhan yang paling banyak berperan dalam proses fotosintesis ya. Daun ini berfungsi untuk membuat makanan dengan bantuan sinar matahari yang akan disalurkan ke bagian tubuh tumbuhan lainnya ya kan. Berarti hebat ini daun kita ini anakku. Kalau kita lapar kita ambil makanan kemana? Berarti di dapur itu tempat kita untuk membuat Jadi kalau tanaman itu dapurnya ada di mana? Di daun. Benar sekali Kristiannya. Kalau kita lihat di tanaman, tempat membuat makanannya itu ada di daun, ya kan? Yang dari akar
dengan suatu tanaman. Saya senang karena jadi tahu kenapa kita harus jaga tanaman. Ternyata mereka punya banyak tugas penting buat hidup kita. Oke, terima kasih cerita. Silakan duduk. Oke, anak-anak ibu semua, sebelum ibu tutup pelajaran kita hari ini, jadi ibu ingatkan kembali, penting untuk anak-anak ibu semua supaya menyiapkan diri untuk pertemuan kita selanjutnya, ya anakku. Jadi materi kita untuk pertemuan selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan. Apa tadi anakku? Perkembangbiakan tumbuhan. Iya. Jadi penting untuk anak-anak ibu semua supaya mempersiapkan diri supaya dapat memberikan kelancaran terhadap materi kita besok ya untuk pertemuan kita selanjutnya. Jadi untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, siapa dari anak ibu yang bisa memimpin doa? Doa. Ayo Asal. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa pulang. Kita hari doa dulu. Doa selesai. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Anak